Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan diberkati Tuhan. Bagaimana saudara-saudara sepanjang semalam saudara-saudara sudah merasakan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ketika Tuhan menjaga, melindungi kita sejak kita tidur dan kita boleh bangun pada pagi hari ini menikmati, menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi sebelum itu saudara, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa yang kami boleh alami dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami boleh bangun, kami boleh melihat anugerah Tuhan, setiap janji-janji Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus kuasai hati dan pikiran kami mau dengarkan dengan setia dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan tentang khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar tentang Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan perikop ini sepertinya mengarahkan kita bahwa hidup itu, keselamatan itu dipengaruhi oleh perbuatan baik kita. Jadi kalau kita mau selamat, kita harus berbuat baik dalam kehidupan ini. Kita harus memperbanyak amal kita dalam dunia ini. Tetapi di sini saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Justru karena kita sudah diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-8, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman. Tetapi dalam perikop ini tidak berbicara tentang itu. Dalam ayat yang ke-15 saudara, ayat yang ke-15 di sini dalam pembacaan kita tadi, di sini berbicara tentang nabi palsu
Nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nabi palsu di sini digambarkan sebagai serigala yang datang menyamar di tengah-tengah domba. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam sebuah komunitas tentara, saudara, ketika ada pasukan semua memakai baju loreng, tetapi di tengah-tengah kumpulan tentara-tentara itu ada satu orang pengkhianat. Ada satu orang pengkhianat. Nah, itulah yang berbahaya di sini, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan serigala yang buas, yang sangat buas. Artinya, saudara, kalau kita bisa melihat musuh dari jauh, saudara, kita bisa mempersiapkan diri untuk apakah kita lari, ataukah kita bisa bertahan, ataukah kita bisa melawan. Kita masih bisa mempersiapkan diri. Kita bisa menentukan apa yang kita harus lakukan terhadap musuh yang datang itu. Karena kita bisa melihat, oh itu musuh. Tetapi bagaimana kalau musuh itu ada di tengah-tengah kita? Bahkan musuh itu sedang memeluk kita. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba kita diterkamnya. Itu yang berbahaya. Sehingga Yesus mengatakan bahwa sangat berbahaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini menekankan bahwa nabi-nabi palsu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi anak-anak Tuhan, bagi umat-umat Tuhan. Karena dia menyamar seperti domba. Dia berada di tengah-tengah domba. Domba itu adalah kita sendiri. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada serigala di tengah-tengah kita yang bersama-sama dengan kita, yang seperti yang kita alami. Dia melakukan apa yang kita lakukan. Dia bersama-sama dengan kita. Dia seperti sewarna dengan kita, sejenis dengan kita. Dia seperti sepikiran dengan kita. Tapi sesungguhnya dia bukan bagian daripada kita. Nah, itulah yang dikatakan nabi palsu. Dan Yesus menekankan bahwa waspadalah, berhati-hatilah. Kenapa Yesus mengatakan berhati-hatilah? Karena nabi-nabi palsu itu tidak bisa dibedakan dengan nabi-nabi yang asli. Kalau dikatakan nabi palsu, berarti ada nabi yang asli. Nah, untuk membedakan nabi asli dengan nabi palsu itu sangat sulit. Di sini diajarkan supaya kita berwaspada, berhati-hati. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat 15. Di situ Tuhan mengatakan bahwa nabi palsu itu ada di tengah-tengah kita. Dia melakukan hal-hal yang baik. Dia melakukan hal-hal yang sepertinya bisa menipu kita kalau kita tidak berhati-hati. Sehingga Yesus berkata, waspadalah. Tapi coba kita perhatikan ayat yang ke-16. Dalam ayat yang ke-16, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-16 Tuhan memberikan perbedaan. Kalau tadi dalam ayat 15 Tuhan mengatakan bahwa nabi palsu itu sulit untuk kita mengerti siapa dia. Karena di mereka sepertinya ada di tengah-tengah kita. Tetapi dalam ayat yang ke-16, Yesus menjelaskan bagaimana cara membedakan nabi palsu dengan nabi asli. Bagaimana membedakan mana serigala dengan mana yang namanya domba. Mana anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mana bukan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bahkan mereka dikatakan sangat berbahaya bagi komunitas orang-orang percaya. Untuk itu Tuhan mengatakan waspada. Kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana cara membedakannya?
Yesus mengatakan dari buahnya kita dapat membedakannya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari buahnya. Kata buah di sini berarti bahwa akibatnya dari sesuatu yang nampak, yang muncul dari apa yang mereka lakukan. Ini berbicara tentang apa yang mereka perbuat, apa yang mereka hasilkan dalam kehidupannya. Mungkin kita sama-sama beribadah, mungkin kita sama-sama melayani. Tetapi bagaimana mereka melayani Tuhan dengan benar? Apakah mereka dengan sungguh-sungguh menampakkan teladan Kristus? Ataukah hanya berpura-pura saja? Ataukah tidak? Apakah mereka melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan? Apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran ataukah sebuah penyesatan? Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia tampak sebagai seorang pengajar, kita juga di sini diajarkan kita waspada dengan pengajaran-pengajaran itu. Pengajaran-pengajaran nabi palsu, dia akan melencengkan Alkitab dari sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Dia tidak akan membuat kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran yang nyata. Tetapi dia akan mengajarkan kebenaran itu keluar dari konteks yang diajarkan oleh Alkitab. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, hari-hari terakhir ini saudara, kita banyak menyaksikan pengajaran-pengajaran dari orang-orang di sekitar kita. Kelihatannya mereka adalah seorang pengajar kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka mengajarkan hal-hal yang salah. Mereka mengajarkan hal-hal yang hanya menyukakan hati kita, bukan hanya menyukakan hati Tuhan. Mereka hanya memberikan dongeng-dongeng nenek tua. Mereka hanya mengajarkan hal-hal yang membuat kita senang, tanpa kita menyadari bahwa kita sesungguhnya telah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya menyukakan hati kita saja. Mereka tidak peduli apakah kita harus berjalan dalam kebenaran, harus stay di dalam kebenaran, harus hidup di dalam kebenaran, ataukah kita boleh hidup dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Hidup melakukan apa yang tidak diperintahkan firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat banyak orang-orang yang bingung di masa-masa ini saudara. Ada yang mengatakan bahwa jangan engkau divaksin, karena itu berbahaya. Karena akan ada antikristus di dalam tubuhmu. Ada chip yang akan dimasukkan ke dalam vaksin itu. Nah ketika kita menangkap berita ini, yang mengajar adalah seorang pengajar Alkitab. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menyelidiki dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian mereka mengabarkan firman Tuhan itu. Nah ketika nubuat yang mereka lakukan itu tidak terbukti, maka orang akan ragu dengan firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat pengajaran-pengajaran di luar, kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Apakah pengajaran ini adalah pengajaran yang benar, ataukah pengajaran yang hanya untuk memuaskan hati mereka, hanya untuk dengan kepentingan pribadi mereka, atau keuntungan kelompok mereka. Mereka mengabarkan sesuatu yang keliru, yang tidak sesuai dengan maksud kebenaran Alkitab. Nah ini yang Yesus katakan, berhati-hatilah, waspadalah. Kelihatannya itu adalah pengajaran firman Tuhan, tetapi itu bukan sebuah kebenaran yang Tuhan maksudkan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat
setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan, apakah itu bermanfaat bagi rohani kita? Ataukah hanya untuk supaya kita menjadi senang? Kita tidak lagi mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau lagi ditegur oleh kebenaran firman Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan sesungguhnya. Kita mau hanya didina-bobokan saja, diberikan makanan-makanan yang lembek. Kita tidak mau lagi menerima makanan-makanan yang keras, yang sesungguhnya akan membuat tubuh kita, iman kita menjadi kuat di masa-masa yang sulit sekalipun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang-orang yang hanya suka, yang hanya senang dengan firman yang menyekakan hatinya, Yesus mengajarkan mereka seumpama orang yang senang makan bubur, makan makanan yang lembek, yang tidak bergizi. Sehingga ketika angin pencobaan datang, ketika persoalan datang dalam kehidupan mereka, mereka mulai patah hati. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan karena iman mereka menjadi lemah. Tetapi orang yang kuat dengan kebenaran firman Tuhan, ketika ada pencobaan, ketika ada persoalan yang menimpa hidup mereka, mereka tidak akan pernah goyah. Iman mereka tetap akan teguh, akan berkobar-kobar. Meskipun persoalan itu terjadi dalam hidup mereka. Karena mereka tahu dengan pasti Tuhan Yesus ada di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah badai sekalipun dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan tetap percaya sekalipun mereka belum melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Apa persoalan saudara hari-hari ini, saudara? Apa masalah saudara hari-hari ini? Saudara harus memandang Tuhan. Tetap pandang Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Baik ketika kita mengalami masa-masa sulit, baik kita mengalami masa-masa senang, di musim apa saja, Dia tetap Allah yang menolong kita. Dia tetap Allah yang setia ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita bijaksana dalam melihat situasi yang ada di hari-hari ini. Kita waspada. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang akan membuai kita, yang akan membuat kita tertidur, yang akan membuat kita merasa nyaman-nyaman saja. Tetapi tiba-tiba ada masalah datang, kita akan kehilangan iman kita. Tetapi saudara, kalau kita mau berhati-hati, kalau kita mau dengan sungguh-sungguh belajar dengan sungguh-sungguh, gali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar pada kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan lihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap musim-musim hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Engkau yang meteraikan dalam kehidupan mereka, jadikan jemaat ini Tuhan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang sungguh bijaksana dalam melihat segala sesuatu yang datang dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup mereka. Aku berdoa setiap jemaat yang saat ini, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, mungkin saat ini dalam keadaan terpapar
oleh karena virus-virus ini, virus-virus corona ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa bagi mereka, setiap hidup mereka, setiap pribadi-pribadi mereka yang merasakan kesakitan. Di dalam nama Yesus, aku cabut setiap roh sakit, aku cabut setiap roh virus dalam diri mereka. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Aku tolak roh maut dari hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan Allah akan menolong mereka. Hamba berdoa setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa bagi hidup mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan ekonomi mereka, pulihkan kehidupan mereka yang saat ini mengalami masalah dalam hidup mereka, masalah rumah tangga, masalah hubungan. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi semua orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Tuhan tolong mereka. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.